Hai TMP Lovers, jumpa lagi dengan saya Pendeta Sony Sekaria dalam acara Tuhan Masih Bekerja. Kali ini TMB hadir dalam format yang baru dan jam tayang yang baru. Kita sekarang tayang setiap hari Senin jam 8 malam. Format TMB yang baru akan penuh dengan variasi dan sensasi. Jadi ikuti dari awal sampai akhir, jangan ditinggal dan jangan terlambat. Dan hari ini saya karena format yang baru penuh dengan variasi dan sensasi seperti yang saya katakan tadi, hari ini saya tidak sendirian tentunya. Hari ini saya ditemani oleh Andre Benardi. Dia akan membantu saya untuk bermain musik dan sekaligus nanti kita akan talk show ya saudara. Baik, sebelum kita melakukan yang lainnya, kita nyanyikan lagu tema kita dulu yaitu Tuhan Masih Bekerja. Saya jelaskan terlebih dahulu lagu ini. Lagu ini saya ciptakan atau bukan saya ciptakan lah. Lagu ini Tuhan berikan kepada saya karena saya nggak bisa mencipta lagu. Lagu ini Tuhan berikan kepada saya secara khusus untuk acara Tuhan Masih Bekerja ini. Jadi saya buat liriknya dan saya buat nadanya sebisanya, sekenanya. Lalu Michael membantu saya, lalu akhirnya Andre juga membantu saya, lalu akhirnya jadilah lagu Tuhan Masih Bekerja ini. Ayo kita nyanyi sama-sama Tuhan Masih Bekerja, lagu tema kita. Haleluya. Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Saudara percaya? Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Haleluya. Percayalah Tuhan masih bekerja. Sekali lagi Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang masih bekerja di tengah-tengah kami dan Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, Engkau menolong kami. Engkau bekerja dalam acara TMB ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya, menjamah setiap kami semua yang hadir dalam tayangan ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, pada hari ini, secara khusus kita akan melakukan talk show dengan satu tema tentang logika iman dalam menghadapi badai virus corona.
Dan dalam hal ini Andre akan membantu saya untuk menjadi hostnya dan saya yang akan ditanya olehnya, saya yang menjadi bintang tamunya. Jadi kali ini saya yang akan menjadi bintang tamunya dan Andre yang menjadi hostnya saudara-saudara. Jadi setiap minggu mungkin saya akan menjadi bintang tamunya, tapi mungkin juga saya yang akan menjadi hostnya. Mana-mana Tuhan panggillah saudara ya. Jadi hari ini Andre akan menjadi hostnya, dia yang akan bertanya kepada saya mengenai logika iman dalam menghadapi badai virus corona dan saya akan menjawabnya. Ya saudara-saudara, jadi sekarang saya menyerahkan kepada Andre untuk menanyakan saya. Silakan Andre. Oke, saya akan mulai dengan satu pertanyaan yang saya rasa ini menjadi salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang di luar sana. Ya, Pertanyaannya begini, apakah virus corona ini berasal dari Tuhan? jawabannya jelas tidak. Karena Tuhan bukan pembuat virus. Nah, kalau bukan, kenapa Tuhan mengizinkan virus ini ada? Apa tujuannya? Ya, sebetulnya virus corona memang bukan berasal dari Tuhan pastinya. Semua virus dan sakit penyakit selalu berasal dari iblis dan dari dosa, ya saudara. Jadi mengapa Tuhan mengizinkan? Saya sendiri tidak tahu apakah ini izin Tuhan atau bukan, tapi yang jelas kalau bagi umat Tuhan, Roma 8 ayat 28 berkata, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jadi kalau sampai virus ini mengenai umat Tuhan, itu ada kebaikannya, itu diizinkan oleh Tuhan. Tapi kalau untuk dunia, Tuhan mungkin lebih tepatnya bukan mengizinkan, tapi memanfaatkan situasi ini yang pasti untuk semua rencananya digenapi, seperti gitu. Ya tujuannya apa? Tujuannya kalau saya merasa, kalau menurut Ibrani pasal 12, Tuhan sedang menggoncangkan. Jadi Tuhan memanfaatkan badai virus corona ini untuk menggoncangkan segala sesuatu yang bisa digoncangkan. Bagi umat Tuhan sendiri, saya percaya ini adalah saat penampian. Ya, digoncangkan. Jadi kegoncangan untuk penampian bagi umat Tuhan. Karena Alkitab berkata, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Seperti itu. Jadi saudara-saudara, virus corona ini bukan dari Tuhan Ya, dan memang Tuhan memanfaatkan jadinya ya peristiwa ini untuk kebaikan buat kita semuanya. Kita akan tanya lagi lebih lanjut kepada narasumber yang hari ini akan memberikan keterangan kepada kita. Kalau memang bukan dari Tuhan, tapi virus ini kan mengancam seluruh umat manusia nih, tidak memandang latar belakang ekonomi, ya, pendidikan dan sebagainya, semua ikut merasakan. Nah, apakah memang Tuhan sedang menghukum dunia ini atau memang ini lagi tanda-tanda akhir zaman atau bagaimana menurut Dadsoni? ya. Mungkin saya jelaskan dulu tadi Andre memanggil saya Dadsoni, karena memang di dalam jemaat yang saya pimpin, kami itu satu keluarga, saya berfungsi sebagai bapak dan mereka berfungsi sebagai anak dan itu sebabnya mereka memanggil saya Dad. Dad itu dari bahasa Inggris daddy, artinya bapak atau ayah atau papi atau papa begitu. Jadi mereka memanggil saya Dad ya. Jadi bagi saudara yang belum mengetahuinya, itu penjelasannya kira-kira. Begini Andre, soal apakah Tuhan menghukum dunia tadi saya sudah menjawab, sebetulnya ini adalah penampian dari Tuhan ya, kegoncangan yang dibuat untuk menampi antara orang benar dan orang fasik, antara orang kudus dan orang yang tidak kudus, antara orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Jadi ada pemisahan, kalau mau dipisahkan kan harus ditampi, harus digoncang. Seperti waktu kita menampi beras begitu, setelah digoncangkan baru kelihatan yang mana beras yang mana gabah lalu dipisahkan seperti gitu kira-kira. Nah mengenai akhir zaman
Ini menarik karena mengapa? Saya nggak tahu kenapa ada kecenderungan dari orang-orang Kristen, dari gereja Tuhan, setiap kali terjadi badai yang melanda dunia selalu dihubungkan dengan akhir zaman. Hmm. Dan uniknya selalu dicari tokoh antikrisnya gitu saudara-saudara. Ya, mungkin kamu juga tahu siapa yang disinyalir sebagai antikrisnya dalam masa pandemi corona ini. Saya nggak usah sebutkan namanya lah ya. Pokoknya ada orang-orang yang diduga sebagai antikrisnya gitu saudara-saudara. Nah saya lebih baik seperti ini. Jangan kita menunjuk seseorang sebagai antikris. Karena itu cuma dugaan. Dari dulu kan kita sudah menduga-duga. Sudah berulang kali ada yang menduga dan Ah, ternyata dugaannya tidak sesuai sampai yang sekarang belum terbukti, belum iya terbukti kan? seperti itu ya. Sampai sekarang belum terbukti. Soal siapa antikris, ya kita nggak perlu tahu juga dan kita nggak perlu cari-cari juga. Yang penting kita menjagai diri kita, menjagai hidup kita supaya kita jangan jadi antikris gitu Ya. kan. Nah soal akhir zaman, dari dulu juga setiap kali ada badai, ada virus SARS katanya akhir zaman. Ada perang katanya akhir zaman, apalagi ada virus apalagi yang sudah keluar. Ada AIDS katanya akhir zaman, ada apa gempa bumi Ada akhir bencana. zaman, bencana akhir Ah. zaman. Nah, dari dulu orang sudah berkata tentang akhir zaman. Dan sebetulnya dari zaman Alkitab pun sudah dibilang akhir zaman Mm. sudah datang. Nah, itu sebabnya Yesus sudah menggarisbawahi tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Karena itu kalau Yesus sudah menggarisbawahi tidak ada yang tahu kapan Yesus datang, maka ya kita jangan menduga-duga kapan Yesus datang. Memang ada tanda-tanda akhir zaman. Tapi kan permasalahannya penghitungan tahun antara kita dengan Tuhan ada berbeda. Alkitab bilang 1 hari bagi kita bisa jadi 1000 tahun bagi Tuhan kan gitu. Jadi buat saya sebetulnya kita mungkin nggak usah terlalu mengkait-kaitkan segala sesuatu khususnya yang berupa bencana dengan akhir zaman gitu saudara. Tapi ini dampaknya meluas sampai seluruh dunia loh. Ya, dan sekarang sudah diketemukan vaksin. Ya sepertinya sudah Ah, eh, berarti hampir badainya pasti Pak vaksin ini ya. berarti badainya kan sepertinya akan segera berlalu kan Ya, gitu. ya. Jadi akhir zamannya batal atau gimana? Iya kan? Ah, ah. Jadi daripada kita menduga-duga akhir zaman, sebetulnya kenapa sih kita mau buru-buru akhir zaman? Ada yang bilang, "Lu mau buru-buru ketemu Yesus." Apa benar mau buru-buru ketemu Yesus? Dan kan kalau ketemu Yesus, nggak akhir zaman juga kita bisa sehari-hari ketemu Yesus gitu kan. Ya setuju. Jadi kita bisa ketemu Yesus setiap hari, nggak perlu akhir zaman. Jadi buat saya tanda akhir zaman yang paling kental menurut Alkitab adalah dan menurut Matius 24 ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Jadi sebetulnya kita harus maksud Tuhan apa? Maksudnya adalah kita harus fokus untuk memberitakan Injilnya itu loh. Bukan fokus kepada oh ini akhir zaman, ini akhir zaman. Lah masalahnya kalau memang ini akhir zaman kita ngapain? Hmm. Yang Tuhan mau kita terlibat gitu loh. Ya. Kita terlibat untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk memberitakan kabar baik. Kalau akhir zaman, iya akhir zaman. Saya tahu, ya kalau akhir zaman kan Yesus datang kita diangkat. Iya saya tahu kamu diangkat gitu kan. Tapi masalahnya kamu ngapain? Kamu sudah berbuat apa untuk kerajaan Tuhan? Apakah kamu sudah memberitakan Injilnya? Kan tandanya adalah, tanda kesudahan zaman adalah kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Maksud Tuhan apa ngomong kayak gitu? Maksudnya adalah tugas kamu adalah beritakan Injil sampai ke seluruh dunia. Nggak usah tebak-tebak kapan akhir zamannya gitu loh, iya kan? Jadi memang kita nggak perlu menerka-nerka karena berulang kali sudah ada orang-orang yang coba menerka dan selalu gagal.
eee, mengenai kata akhir zaman ini saya coba luruskan sedikit. Memang kita percaya kalau sekarang ini kita hidup di zaman yang sudah akhir, tapi, maksudnya adalah akhir zaman yang saya maksud itu memang apakah sebentar lagi dunia ini mau berakhir seperti itu ya. Ya, Kan memang kan sekarang kita memang sedang hidup di dalam zaman akhir seperti itu. ya. Tapi, dunia ini kalau diduga akan berakhir dengan virus corona, itu kita coret dulu, karena sepertinya dugaan itu tidak tepat ya. Kan akhir dari dunia ditandai oleh awalnya adalah kedatangan Yesus, Ya, ya kan? Jadi, kalau bicara tentang akhir zaman, permulaan akhir zaman adalah kedatangan Yesus, seperti gitu. kalau akhir zaman udah kita coret, tadi saya mundur sedikit kepada, Tuhan ini sedang menampi, sedang apa, kegoncangan ini tujuannya supaya untuk memisahkan mana Ya, yang hidup dalam, kerajaan tidak tergoncangkan, mana yang masih bisa ya, digoncangkan. ya, Kalau begitu, bisa nggak disimpulkan seperti ini, orang-orang yang mengalami dampak negatif akibat wabah ini, misalnya yang terutama yang paling kelihatan itu bisnisnya, kondisi keuangannya, drop, mengalami penurunan yang drastis, berarti ikut tergoncang. Apakah ya. bisa disimpulkan, ternyata mereka itu membangun bisnisnya, tidak akurat, tidak sesuai dengan firman, masih bisa digoncangkan? Apakah bisa seperti itu anggapannya? Eee, Begini, kalau soal bisnisnya misalnya goyang karena pandemi ini, kita nggak bisa menghakimi ini orang membangun bisnisnya kurang akurat misalnya. Ada yang karena tidak membangun secara akurat. Tapi ada kasus-kasus di mana orang ini cinta Tuhan misalnya kan, orang ini, rajin ibadah dan sebagainya, membangun bisnis dengan jujur. Tapi, kan ini tergantung bidangnya juga ya pada akhirnya. Bidang bisnisnya apa gitu, karena tidak semua bidang bisnis mengalami kegoncangan. Mmm, Khusus misalnya travel mengalami kegoncangan, iya, ya kan? iya, Tapi ada bidang-bidang bisnis yang tidak mengalami kegoncangan, seperti gitu. Nah, yang bisa menjadi evaluasi bagi kita, apakah kita telah membangun bisnis dengan benar seperti yang Tuhan harapkan, atau apakah kita sudah hidup dalam iman dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, bagaimana kita melewati badai ini gitu. Seandainya karena karena saya berbisnis dalam bidang misalnya travel, mau tidak mau mengalami kegoncangan kan, iya. karena travel. Nggak ada satupun travel apa namanya, yang tidak tergoncangkan. Jadi siapapun yang punya bisnis travel, ya akan Ah, mengalami dampak untuk kira-kira kondisi saat seperti ini itu. ya? Oke, Tapi bagaimana dia menanggulangi itu? Bagaimana dia bisa melewati itu dengan iman, dengan kebergantungan kepada Tuhan, kalau dia tetap kalau dia tetap dalam iman, dia tetap bergantung kepada Tuhan, saya percaya akan ada mujizat buat orang itu, akan ada pertolongan Tuhan buat orang itu, sehingga walaupun travelnya bangkrut katakanlah, Tuhan akan bisa memberikan bisnis yang baru kepada dia. Atau bisa juga sebelum kejadian pandemi ini, belum waktu-waktu sebelumnya sebelum terjadi, Tuhan sudah memberikan signal mmm, untuk orang ini berbelok dari bisnis travelnya. oke, Tuhan menyelamatkan sebelumnya. Bisa jadi seperti itu. Tuhan terlibat dalam kehidupannya. Jadi bisa sebelumnya, tapi juga pertolongan Tuhan, tapi juga bisa sesudahnya. Nah, itulah yang membedakan apakah kita hidup dalam kerajaan yang tergoncangkan atau tidak. Kegoncangan mungkin kita alami, tapi pertanyaannya apakah kita tergoncang atau tidak gitu. oke, thank you. Jadi saudara-saudara kalau saat ini ada di antara, kita yang usahanya mengalami, gangguan yang sangat sangat berat, tekanan sangat berat, eee, yang pasti itu bukan satu-satunya tanda bahwa kita itu hidup dalam kerajaan yang yang bisa digoncangkan. Itu bukan salah satu, yang sudah pasti seperti itu, karena seperti tadi Pak Sony sampaikan, bagaimana melewatinya, campur tangan Tuhan ada nggak di dalam kehidupan kita? Ya, Karena bagaimanapun juga pada akhirnya, eee, yang
kita pegang itu bukan kerjaan kita, bukan bisnis Betul, kita, tapi betul. kalau kita pegangnya Tuhan, mau bisnis kita goncang, Ah, tapi kalau Tuhan yang kita pegang, iya, maka kita tetap kita nggak tertolong, goncang. kita nggak goncang, Heeh, seperti itu. iya, Kalaupun misalnya saat ini usaha kita enggak goncang, masih bagus, ya puji Tuhan, eee, kita bisa masih bisa bertahan tanpa harus berjuang lebih, kebetulan iya, usahanya masih bertahan seperti itu ya. iya. Jadi, kita jangan menghakimi juga orang yang bangkrut atau orang yang kebetulan mengalami dampak dari pandemi ini, karena memang kebetulan bidang bisnisnya ya terkena dampak gitu. Berarti kalau bagi kita yang masih bertahan, masih bagus, nggak boleh sombong dong, mau Nggak bilang, "Wah, boleh, saya dong hidup dalam iya, kerajaan yang tak tergoncang, kamu nggak boleh. nggak benar, nggak bisa begitu kan." Orang sombong Nah dibenci Tuhan, nah, nggak boleh. bagaimanapun juga tetap bukan pekerjaan yang dibanggakan, tapi tetap Iya, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, betul. seperti itu ya. Ya, Nah, karena sekarang di luar sana ini banyak yang ada 2 kubu, kubu kan, yang lagi goncang sama yang nggak goncang. ya, Nah, itu ada kecenderungan orang yang nggak goncang itu merasa menghakimi orang yang orang yang goncang. goncang, Ya, sedangkan yang goncang jadi mulai minder, "Apa iya ya, iya, saya ada salah dalam bisnis?" iya. Seperti itu. Jadi kira-kira, jawaban yang sangat, cukup cukup jelas tadi. Nah, saudara kita lanjut lagi ya, kepada pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang ini virus corona ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari seluruh dunia. Fokusnya ini benar-benar, sangat besar ditujukan Iya. kepada masalah ini, kepada virus corona ini. Jadi perlakuannya itu begitu begitu spesial, begitu khusus. Nah, pertanyaannya, emangnya virus ini begitu spesial kah, sampai perhatian semua tertuju ke situ? Iya, kalau buat saya sih sebetulnya virus nggak ada yang spesial sih. Bagaimana kita bisa bilang virus itu spesial hanya memang, eee, yang mungkin penyebab mengapa virus ini dispesialkan adalah karena katanya mudah menularnya, Oke, penularannya cepat, kan seperti itu, ya. berarti Saya antisipasinya yang lebih ini ya, lebih besar ya? makanya antisipasinya jadi Heeh, gila-gilaan, jadi apa namanya ya, jadi harus benar-benar dikonsentrasikan karena tapi sebetulnya menurut saya virus ini nggak spesial-spesial amat sih. Saya juga sempat berpikir kenapa sih virus corona dianak emaskan gitu loh, kan takutnya heeh. virus yang lain ngiri kan. Jadi takut ada ngiri juga ya? Takutnya virus yang lain ngiri kan, Heeh, selama ini mereka sudah hidup lama, ada anak eee, baru datang nih. ada anak baru datang kok lebih menonjol, lebih diperhatikan gitu kan. Takutnya yang lain ngiri jadi mau meningkat juga gitu kan. Ya itu guyonnya. Tapi saya saya bicara berdasarkan data dan fakta yang ada, saya baru ketemu dengan seorang dokter kemarin, dia sendiri bilang, "Sebetulnya virus corona ini nggak berbahaya. Oke Virus corona ini hanya berbahaya kalau kita punya penyakit berat." Jadi oke, bagi orang-orang yang sudah ada penyakit bawaan, misalnya orang sakit jantung, orang mhm, sakit paru-paru, orang sakit asma misalnya, kayak Menhub kita itu kan sempat koma karena dia ada sakit asma katanya. Lalu, diabetes ya. Jadi orang-orang yang sudah sakit berat dan apalagi mereka sudah tua, nah ini berbahaya buat mereka memang gitu. Tapi bagi orang-orang yang nggak ada penyakit khusus, yang nggak ada penyakit berat, virus ini sebetulnya, lemah, agak lemah, nggak berbahaya. Karena kalau dia masuk dalam tubuh seseorang, itu kurun waktunya cuma bisa bertahan 7 sampai 10 hari. Kalau 10 hari, ini virus sudah nggak bisa menular lagi. oh gitu ya? Menurut penelitian, ini virus sudah tidak bisa menular lagi. Makanya peraturan Kemenkes, peraturan Kementerian Kesehatan yang baru, kalau orang sudah di-swab hasilnya positif, lalu, tanpa gejala, orang ini tanpa gejala, jadi tidak ada gejala yang muncul, sehat-sehat saja, dia cuma perlu mengisolasi dirinya sendiri selama 10 hari maksimal, setelah 10 hari nggak perlu swab lagi.
swab atau swab lah. Saya lebih suka ngomongnya swab karena kalau swab kan nggak boleh ya. Iya. Apalagi yang diswab itu Nggak boleh tuh, pejabat pemerintah, melanggar polisi. peraturan nggak itu. Jadi nggak perlu di swab lagi karena setelah 10 hari ini virus pasti nggak bisa menular lagi. Ini keterangan resmi ya dari pemerintah ya? Ada linknya, Ada link. itu lihat di Iya, Google peraturan Kemenkes yang baru tentang virus Iya. corona. Kalau sudah 10 hari isolasi mandiri yang tanpa gejala itu, jadi yang tanpa gejala cuma perlu isolasi mandiri 10 hari, setelah itu sudah boleh bebas lagi, nggak perlu swab lagi, nggak perlu swab lagi. Kalau di swabnya di rumah sakit pemerintah, ini nggak diterima. Heeh. Kalau di rumah sakit swasta memang disuruh swab lagi, Oh gitu. karena kan bayar. Oh gitu. Kalau di rumah sakit pemerintah gratis. Nggak bayar. Ya. Jadi pemerintah nggak mengizinkan swab lagi. Kalau sudah di swab positif, dia sudah isolasi mandiri 10 hari, nggak perlu swab lagi. Cukup sekali ya. Cukup sekali. Jadi saudara yang masih penasaran boleh cari infonya di Google, ini cukup valid karena dari sumber yang terpercaya ya. Ya, saya Nah. sudah lihat sendiri ada linknya Oke. dan saya sudah di-share di grup kemarin. Iya, iya. Kita nggak tampilkan linknya, jadi saudara nanti cari sendiri aja. Ya. Kalau yang penasaran, oh udah ya, Oh, sudah ada ditampilkan. ditampilkan linknya? Nah itu. Wow. Jadi, Oh, oh nggak ada. Oh, nggak ada. Bagaimana Cari sih? sendirilah. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi seperti itu ya, virus ini jadi dia berarti nggak spesial, dia biasa-biasa aja ya? Sebetulnya dia biasa-biasa aja, cuma memang apa namanya lebih geraknya lebih cepat aja gitu ya. Dan sebetulnya kan kalau logikanya ya kalau orang sudah punya penyakit bawaan yang cukup berat, memang sebetulnya kena virus flu juga masalah. Nah, catatannya buat yang sudah punya penyakit ya perlu lebih berhati-hati karena Iya. kalau tertular virus ini, penyakit yang lamanya ini bisa jadi lebih berat seperti itu. Catatan memang dia biasa-biasa tapi tetap yang sudah punya penyakit sebelumnya, harus berhati-hati, seperti itu. Tapi kalau kita yang sehat sebetulnya kita lebih punya daya tahan ya untuk menghadapi virus ini secara alami begitu ya? Nggak masalah kalau bagi yang sehat dia lemah sebetulnya, hanya memang yang sehat kan menjagai yang tidak sehat itu untuk penularannya, maksudnya Iya, seperti iya, gitu. saling melindungi ya? Iya, jadi perlu hati-hatinya di situ saja. Jadi selama ini kalau virus ini terlalu dibesar-besarkan, terlalu sampai menimbulkan, kesan yang sangat menakutkan, mungkin, hari ini kita bisa lebih jelas, lebih bisa paham bahwa sebetulnya kita bisa menghadapi virus ini dengan tidak terlalu susah payah sebetulnya, hanya kita perlu berhati-hati aja sesuai dengan protokol pemerintah ya. Iya, hanya perlu pakai pokoknya yang penting jangan lupa nasihat ibu. Oh iya, Nah, apa pakai itu Pak? masker, Pakai masker, cuci tangan, cuci tangan, jaga jarak. jaga jarak, Oke. ya, seperti kita kan ada Kita jaga iya, jarak. terpaksa harus ada jarak di antara kita Iya. hari ini ya, seperti itu ya. Eee, Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau seperti itu, bisa nggak sih kita itu, bebas dari penularan virus ini? Kalau buat saya, nah, Ya ya menurut Pak. ini bicara dari sudut iman Kristen, kalau buat saya, logika iman saya mengatakan kita nggak bisa tertular karena bukti-bukti Alkitab ada, misalnya ketika bangsa Mesir ada kena 10 tulah, ya kan? Ya, Tulah yang terdahsyat adalah kematian anak sulung ya, di seluruh tanah Mesir. Nah, seluruh tanah Mesir anak sulungnya mati, baik manusia maupun hewan. Tapi di tanah Goshen di mana umat Allah tinggal tidak terjadi kematian di situ. itu di Mesir juga tuh ya, Itu posisinya mereka ya? tinggal di Mesir juga. Yang kena tulah Mesir, Heeh. orang Israel di dalam Mesir ya? Ya, seluruh Mesir kena tulah, orang Israel ada dalam perlindungan Tuhan dan mereka tidak kena tulah seperti itu. Dan Tuhan juga ada berjanji dalam Alkitab, aku tidak akan menimpakan penyakit yang kutimpakan kepada Mesir. Jadi seharusnya lah kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Ya, imannya harusnya seperti itu. Imannya seharusnya seperti itu, Iya, oke. imannya seharusnya seperti itu. Lalu ada yang tanya lagi, lalu gimana kalau kita tertular? Ya, Berarti imannya gagal. Belum tentu. Ya. Kita dicek
ikut swab test ternyata positif. Ya, Logika iman saya berkata lain. Ketika orang di swab terus hasilnya positif, lalu orang bisa berkata, wah berarti imannya gagal gitu kan, imannya salah. Buat saya justru logika iman saya memunculkan pemikiran seperti ini. Ini orang Kristen kena virus corona, hasil swabnya positif, tapi dia sehat-sehat saja. Itu menunjukkan virus tidak berkuasa atas tubuhnya. oke. Jadi awalnya kita bisa saja beriman bahwa kita bisa bebas, maksudnya kita bisa terhindar dari penularan, dari Iya, prinsip apa yang sudah terjadi terhadap bangsa Israel di Mesir ketika Tuhan memberikan 10 tulah seperti itu. Apa yang terjadi di Alkitab kan bisa juga terjadi dalam kehidupan kita, iya, itu bisa jadi dasar iman kita ya. Seperti Dedsone kan juga punya dasar iman seperti itu. iya. Artinya kalau memang punya keyakinan seperti itu, bisa saja dong kita memang benar-benar enggak tertular seperti yang kita percaya dong. Iya, saya percaya saya tidak akan tertular dan tidak akan menularkan. Nah, Kalaupun sampai tertular, itu virus akan mati di dalam tubuh saya, karena di dalam tubuh saya ada kuasa kebangkitan Kristus. Ada roh kebangkitan Kristus. Roma pasal 8 ayat 11 berkata, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati sekarang tinggal di dalam kita. ya, Dan roh itu akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini. Nah kalau roh kebangkitan itu roh kehidupan. Kalau ada roh kehidupan di dalam, virus itu kan roh kematian sebetulnya, bagian dari roh kematian. Kalau virus masuk, maka kematian tidak bisa bertahan menghadapi kehidupan. Maka kematian itu akan mati karena ada roh kebangkitan di dalam tubuh saya. Bukan hanya di dalam tubuh saya maksud saya, tapi di dalam tubuh setiap orang percaya ada roh kebangkitan, ada kuasa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya semua sakit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus dilenyapkan, harus ditaklukkan, harus ditundukkan. Lalu gimana kalau kita sakit? Ya berdoa supaya sembuh. Lalu gimana kalau sudah berdoa nggak sembuh-sembuh? Ya mau ke rumah sakit boleh. Nggak usah takut juga ke rumah sakit. Yang penting kita tidak bergantung pada rumah sakit, tidak bergantung pada dokter dan obat-obatan, termasuk herbal juga kita nggak boleh bergantung. Termasuk alat-alat kesehatan, suplemen semuanya, kita nggak boleh bergantung pada itu semua. Buat saya kalau saya sembuh itu pasti Tuhan, bukan karena obat. kita tidak bergantung kepada apa yang tadi Ded sebutkan itu, tapi nggak salah juga dong kalau kita tetap Tetap pergi ke sana, pergi ke dokter, tidak masalah. mengkonsumsi vitamin, Ya, itu tetap oke kan. yang Hanya penting bergantungnya sama Tuhan. ya bukan vitaminnya, Iya, bukan alat-alatnya seperti itu iya, ya. Jadi itu yang kita perlu jelas, nggak salah kita minum vitamin, suplemen, dan segala sesuatu yang bagus untuk, tubuh kita, nggak salah kita nggak ikutin salah. protokol kesehatan, tapi itu bukan satu-satunya yang menjadi sandaran kita seperti itu, karena percayanya Iya, kita sama Tuhan seperti itu ya, loh kan ada yang sudah ngikutin protokol kesehatan, sudah minum tetap vitamin tetap kena tetap kena, virus. seperti itu. Iya, karena ya mau nggak mau kita harus bergantung kepada Tuhan. Nah, wabah virus ini, banyak membuat, apa ya, perubahan di dalam diri umat Tuhan, terutama dalam hal iman. Ya, Jadi, dulu kan ada yang agak ekstrim bicara tentang mujizat kesembuhan, ya, yang berkaitan dengan apa, percaya kuasa Tuhan. Dengan ya, adanya virus ini banyak juga anak Tuhan yang tertular, ya. ini sepertinya ada sedikit pergeseran nih. Jadi orang mulai ragu mendeklarasikan iman, Ya, kepercayaannya. Jadi, menurut Dad gimana? Sebaiknya tuh gimana sih? sebaiknya ya kita tetap bertahan dalam iman kita. Tetap bertahan ya, Ya, tetap percaya, bahwa Tuhan bisa membebaskan kita gitu. ya, sekalipun hasilnya dites positif, itu bukan alasan untuk kita mengubah iman kita. Itu sebuah pertaruhan loh. Kalau sudah meyakini bahwa Tuhan itu, melindungi kita, bisa membebaskan kita, tahu-tahu karena satu dan lain hal, kita kan bisa tetap tertular nih. Eee, itu taruhannya membuat orang jadi agak nggak berani jadinya, cari aman deh, seperti Iman itu. memang sebuah pertaruhan. Iman memang mengandung resiko, tapi iman berani mengambil resiko. Maksudnya gimana? Orang yang tidak berani mengambil resiko membuktikan dia tidak beriman sebetulnya. Contoh Daniel, dalam kitab Daniel, ya,
dilarang berdoa. Ya, Kalau berdoa masuk masuk gua gua singa. singa. Peraturannya dicap pakai meterai raja. Apakah Daniel tahu? Tahu. Tapi dia tetap berdoa enggak? Tetap. Ya, itu resiko besar ya. Itu resiko, tapi iman berani mengambil resiko. Itu sebuah pertaruhan. Iman memang sebuah pertaruhan. Itu sebabnya orang-orang yang beriman seringkali cara pikirnya enggak lazim. Oke. Karena memang yang dia ambil itu penuh resiko. Contoh katakanlah, awalnya saya bekerja di sebuah perusahaan asing. Lalu saya dipanggil Tuhan. Saya tinggalkan pekerjaan saya, masuk sekolah Alkitab. Jadi nggak ada gaji tuh ya? Nggak ada gaji, siapa yang gaji? Kan gitu. Nah ini resiko, penuh resiko. Tapi iman memang selalu diperhadapkan pada resiko. Makanya kalau orang nggak punya iman, nggak bakal berani mengambil resiko gitu loh. Tapi kan ambil resiko ini mirip-mirip kayak orang nekat juga ya? Iman mirip-mirip nekat, tapi tentu berbeda. Mirip Ya. tapi beda. Kadang 11-12 kelihatannya. Bedanya di mana? Di dasarnya. Iman selalu berdasar pada firman. Nekat bukan. Oke, itu yang membedakan ya. Dasarnya Nekat itu apa ya? seringkali didasarkan pada keberanian seseorang. Tapi orang beriman keberaniannya didasarkan pada firman. Mengapa dia bisa Daniel tetap berdoa. Dia imannya apa? Ayo coba. Dia imannya apa? Imannya dia selamat dari gua singa dong. Ya. Masa dia mau masuk gua singa? Nggak mungkin lah ya. Pasti dia beriman Tuhan lindungi dia. Nah, tapi kenyataannya dia masuk gua singa. Masuk gua singa. Nah, bagaimana itu? Apakah imannya gagal? Oh tidak. Dan akhirnya Tuhan melindungi setelah dia masuk gua singa. Itu yang saya bilang tadi. Tuhan bisa menolong sebelum atau sesudah. Jadi iman kita itu kadang-kadang bekerja, lalu dalam kejadian-kejadian yang berkaitan sama iman itu kadang-kadang nggak sesuai dengan prediksi kita berarti ya? Nggak sesuai dengan apa yang kita, nggak sesuai dengan pemikiran iman yang muncul. Oke. Seperti Abraham kan disuruh mempersembahkan Ishak, dia berpikir Ishak akan dibangkitkan. Nah ternyata bukan begitu, skenarionya Tuhan beda. Tapi pikiran iman dari Abraham itu muncul membantu dia untuk taat. Begitu. Besok di hari Minggu secara khusus, nanti hari Minggu secara khusus saya akan bahas tentang logika iman. Nah, saya akan jabarkan di situ. Jadi saudara-saudara, tetaplah kita beriman walaupun beresiko, seperti itu ya. Karena iman memang ada resikonya. Tapi justru dengan kita berani mengambil resiko itu, Tuhan bisa bekerja dan kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan melalui iman yang kita nyatakan itu ya. Ya. Mungkin saya harus tambahkan seperti ini. Tadi saya bilang kan Tuhan bisa menolong sebelum kejadian atau sesudah kejadian. Mungkin timbul pertanyaan lagi, tapi kalau sesudah kejadian tetap Tuhan tidak menolong bagaimana? Nah, konsep iman kita harus seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia nggak mau menyembah patung raja. Taruhannya adalah dibuang ke dalam dapur api. Ya. Dimasukkan ke dalam dapur api. Lalu raja menawarkan, setelah mereka ditangkap itu bertiga, raja menawarkan, sekarang aku kasih kesempatan lagi. Kalau kamu menyembah patungku, aku tidak masukkan engkau ke dalam dapur api. Lalu mereka menjawab apa? Begini tuanku, sudahlah kalau mau masukin dapur api, masukin aja nggak apa-apa gitu ya. Kami tidak akan menyembah dewa tuanku. Dan kalau Tuhan akan menolong, Tuhan akan menolong. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong, kami tetap pada iman kami. Nah, iman tidak dipengaruhi oleh hasil. Imanlah yang mempengaruhi hasil. Jadi iman tidak dipengaruhi oleh hasil. Hasilnya apapun, iman akan tetap. Iman tetap. Gitu. Jadi menghadapi virus corona ini, iman kita tetap. Tuhan melindungi kita, harus tetap. Tuhan menolong kita tidak akan tertular. Dan tidak akan menularkan. Tidak akan menularkan. Kalau ada yang tertular, pasti bukan dari saya. Kalau sampai kita dinyatakan positif, tetap iman tidak berubah,
Tuhan adalah penolong kita, Iya, Tuhan akan menjadikan itu kebaikan buat kita. iya, Artinya kita nggak perlu takut dong. ya nggak perlu. Nah, ketakutan itu sekarang ini yang menjadi satu hal yang menular dengan kuat di masyarakat, Ya, ketakutan terhadap virus corona. Jadi akibat ketakutan ini malah imun tubuh kita kan bisa drop nih. ya, Nah, bagaimana ini sangat-sangat banyak sekali yang mengalami, seharusnya nggak perlu takut banget ya, tapi akibat ketakutan yang harusnya nggak terjadi dalam hidupnya malah ya, jadi terjadi, artinya dia malah jadi lemah, dia jadi ya, sakit seperti itu. ya. Nah, bagaimana cara menanggulangi menurut Dadsoni? Ya memang kan sebetulnya iblis memang sedang menebarkan dan menaburkan benih ketakutan dalam seluruh dunia. Tragisnya, benih ketakutan itu juga tertanam dalam kehidupan banyak orang Kristen. Ya, Sehingga pada masa pandemi ini, saya bisa bilang eh, ada sebuah kepercayaan baru yang muncul di tengah-tengah orang Kristen juga. Saya sebut kepercayaan itu dengan istilah parnoisme. oh parnoisme. Jadi ini membuat orang-orang jadi parno gitu, Oh, ya. Nah, sebetulnya memang ketakutan itu kalau dari sistem kesehatan menurunkan imun, ya iya kan? iya, Menurunkan kemampuan kita untuk menangkal virus. Itu yang menyebabkan kita jadi mudah kena sakit. Kalau dilihat dari sisi rohani, ketakutan adalah celah untuk iblis masuk dan menganiaya hidup kita. Dan ketakutan adalah celah yang membuat pada akhirnya apa yang kita takutkan bisa terjadi. iya, Nah, itu celah dari sisi rohani. Kalau saya melihat dari sisi data dan fakta di lapangan, ini juga memang permasalahannya soal siapa yang takut, siapa yang tidak takut. Tahu kan ada orang yang lagi diadili gara-gara menolak rapid test, ya kan? heeh, Lalu akhirnya keluar kata-kata untuk ID lalu dipolisikan oleh ID, iya, ya. Perhatikan, dia nggak takut terhadap virus corona. mhm, Dia sering bagi-bagi makanan di tengah kumpulan massa, ya kan? Dan pernah melakukan protes mengenai rapid test atau apa itu dalam kerumunan. Ditangkap, waktu ditangkap, bolak-balik dilakukan rapid test, bolak-balik pokoknya dites, ini positif corona atau tidak. iya Bolak-balik dites tetap negatif tuh. iya, Padahal kumpul sama-sama orang banyak, kerumunan orang banyak, resikonya tinggi, resikonya besar, tapi permasalahannya dia nggak takut, mmm, kan gitu. Bolak-balik dites negatif, tapi kan padahal banyak diharapkan positif. tapi banyak juga kan yang kasus-kasus yang sudah tercatat itu banyak yang positif kan. Nah, Iya. memang kebetulan mungkin dia negatif nih, tapi kan hasil pemeriksaan itu menunjukkan banyak yang positif. Nah, itu yang bikin orang takut tuh, apalagi ada catatan tentang ada yang meninggal dan sebagainya gitu. Nah, saya tambahkan satu satu fakta lagi. Berapa waktu yang lalu saya pergi ke daerah Bogor, agak perkampungan begitu, saya pakai masker kan, Iya, tapi seluruh penduduk situ nggak nggak pakai ada yang pakai masker, masker. nggak ada yang pakai masker. Sampai saya risih sendiri, kok saya pakai masker sendirian, jadi saya kayak orang aneh. Heeh, Lalu saya tanya, "Kenapa nggak pakai masker ini orang-orang di sini? Kan protokol kesehatan." Lalu mereka bilang, "Di sini mah nggak ada virus corona, Pak." heeh, Mau dibilang apa? Itu kepercayaan mereka, oke, iya kan? Itu kepercayaan mereka. Nah, dari sekitar bulan Maret yang lalu atau April sampai November ini, saya nggak pernah dengar ada kasus virus corona di situ. apa karena mereka nggak merasa, mereka maksudnya nggak percaya ada virus corona kayak gitu? Nggak percaya dan saya juga nggak tahu apakah mereka dites atau enggak. Jadi mereka meyakini virus itu nggak ada, seperti itu? Ya, jadi ini soal apa yang kamu percaya dan apa yang kamu ketahui. Nah, tapi kalau orang yang sudah takut, kan itu kan malah imun tubuh lemah, riskan untuk tertular. Malah jadi bisa Nah, bisa kena. kena.
Nah, untuk yang sudah takut ini, untuk menanggulangi rasa takut itu kan nggak gampang nih, susah loh. Gimana tuh, kalau memang sudah terlanjur takut gitu? Biasanya orang terlanjur cinta, ini Nah, terlanjur ini takut ya. terlanjur takut ini, Kalau orang terlanjur takut, saya bisa bilang orang ini kena parnoisme. parnoisme ya. Ya, sebetulnya kalau dibilang menanggulangi takut susah, tergantung nature orang sih ya sebetulnya ya. Jadi sebetulnya gini, kita itu kan memang diwajibkan untuk hidup dalam iman. Ya, Hidup oleh iman. Iman adalah lawan dari ketakutan. oke, iman lawan dari ketakutan, berarti iman yang harus kita tumbuhkan supaya takutnya itu hilang begitu? Jelas di mana ada iman tidak ada ketakutan, di mana ada ketakutan tidak ada iman, menunjukkan seperti itu. Nah, jadi ini catatan penting saudara-saudara bagi, kalau ada yang lagi takut, susah ilangin takutnya, tumbuhkan iman, karena kalau ada iman ketakutan akan hilang, seperti itu ya? Ya, mungkin saya harus bahas Ibrani. Perhatikan Ibrani 12 bicara tentang suara Tuhan menggoncangkan seluruh dunia, Iya, apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Ya, kenapa terjadi kegoncangan? Supaya kelihatan apa yang bisa digoncangkan. Nah, hari-hari ini seperti saya bilang di awal tadi, ini adalah masa penampian. Jadi ada baiknya kita semua mengevaluasi diri kita. oke, Ini kita sedang mengalami kegoncangan atau tidak nih? mhm, Nah, eh, saya oke, Ibrani dulu. Ibrani 12 bicara tentang kegoncangan, apa yang bisa digoncangkan, apa yang tidak bisa digoncangkan. Ibrani 11 bicara tentang pahlawan iman, para pejuang iman. Ya, semua disebutkan. Ibrani 10 ayat-ayat terakhir bicara tentang orang benar harus hidup oleh iman. Jadi kalau saya urutkan dari Ibrani 10, Tuhan mau memberi tahukan kepada kita bahwa sebagai orang benarnya kita harus hidup oleh iman, iman. Lalu Ibrani 11 Tuhan memberikan contoh-contoh para pahlawan iman di awalnya di lalu masuk pasal 12. Di awal itu diberitahu bahwa para saksi iman itu melihat kita semua, memberi dukungan, memberi mmm, support kepada kita untuk kita bisa hidup dalam iman. Hidup oleh iman, kan begitu. Lalu di akhir Ibrani pasal 12 bicara tentang kerajaan yang tak tergoncangkan. Akan terjadi kegoncangan di mana semua yang bisa digoncangkan akan digoncangkan supaya kelihatan apa yang bisa digoncangkan, apa yang tidak bisa digoncangkan. Nah, kita berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Seharusnya kita tidak tergoncangkan. Saya terus terang agak aneh melihat kenyataan, aneh, penasaran, gelisah, galau dan sebagainya gitu kira-kira karena begini, dalam masa pandemi ini, dalam masa PSBB, sebetulnya kan gereja sudah diizinkan ya untuk ibadah ya dengan jumlah tertentu dengan ya, jumlah berapa sekarang? 25% kalau nggak salah deh. 25% atau 50%, yang lalu sekarang mungkin 25%. Tapi saya mendapati gereja banyak kosong. Ya, masih banyak yang belum buka. Masih banyak yang belum buka, padahal sudah diizinkan. Lalu, kalaupun yang sudah buka, jemaatnya itu takut untuk datang ke gereja. Mmm, Saya melihat rumah ibadah dari agama lain penuh. penuh, iya. Saya sampai saya sampai bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa saya salah mendidik jemaat ini? Gitu kira-kira. Apa saya kok kenapa itu mereka Ini kita bicara, gereja-gereja pada umumnya yang ada di kota inilah gitu ya. ya semua. Tapi kalau kita lihat masjid-masjid di hari Jumat penuh, Ya, banyak yang penuh sampai keluar-luar jalan, iya kan? Mereka begitu antusias. antusias beribadah setelah berapa bulan nggak Iya, iya. diizinkan ibadah, mereka membludak di masjid. Sementara orang Kristen ketika diizinkan beribadah, nggak ada gairah untuk beribadah. Ketakutannya
lebih besar dibandingkan kegairahan untuk beribadah. Ya, nah ini salah satu dampak ketakutan yang Nah, ada ya. mungkin di sisi yang lain saya juga berpikir, mungkin karena orang Kristen berpikir, kan kita bisa ibadah di rumah. Hmm. Mungkin kalau orang lain nggak berpikir seperti itu. Mungkin mereka berpikir kalau ibadah harus di rumah ibadah, nggak bisa ibadah di rumah, tapi kan sebetulnya mereka juga bisa ibadah di rumah ya. Ya, ya. Jadi buat saya, khususnya buat jemaat ini, coba kita mengevaluasi diri kita, apa yang sebetulnya ada di dalam hati kita. Itu penting dalam masa-masa ini. Karena saya melihat fenomena ini, bagi orang-orang yang dalam tanda kutip memang gairah untuk beribadahnya kurang, masa PSBB adalah kesempatan untuk mereka tidak beribadah gitu ya. Dan saya kok mensinyalir bisa merasakan ada banyak jemaat yang mengalami penurunan secara rohani, secara gairah rohani, secara iman, mengalami banyak penurunan. Jadi tolong, khususnya semua jemaat, tolong diingat, ini adalah masa penampian. Di mana Tuhan sedang memisahkan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah dan orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Oke, kalau saudara berkata, kita nggak boleh datang ke gereja karena menghindari kerumunan. Pertanyaan saya, apakah di rumah ibadahnya jalan? Kalau datang ke gereja alasannya PSBB, tapi di rumah ibadahnya tidak jalan secara baik, bukan sekedar jalan, tapi jalan secara baik, maka saudara harus ingat ini masa penampian. Karena kalau saudara di masa-masa yang seperti ini mengendorkan disiplin rohani, justru ini berbahaya. Karena kalau kita mengendorkan disiplin rohani di masa-masa yang seperti ini, kita jadi drop. Tanpa kita sadari, gairah rohani kita menurun, kobaran roh kita menurun, iman kita merosot. Itu titik yang berbahaya buat kehidupan kita ya. Sangat berbahaya. Ya, jadi hati-hati saudara, jangan sampai menurun ya, jangan sampai drop. Iya, kita harus terus-menerus mengevaluasi diri kita agar jangan nantinya tanpa sadar kita mengalami kemerosotan yang dalam akhirnya. Oke, kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai gereja, mengenai ibadah. Ada satu pertanyaan terakhir yang saya mau tanyakan kepada Pak Sony, terkait gereja, terkait jemaat. Jadi kita mau tahu nih, sejauh ini dampak wabah ini terhadap pelayanan Dad Sony pribadi dan gereja yang dilayani, jemaatnya, kondisinya dan sebagainya, mungkin kita mau dengar ya, seperti apa? Ya, sebetulnya memang pandemi ini bukan hanya berdampak buat bisnismen, tapi juga para pendeta. Para pendeta, sebetulnya. betul. Jadi buat para pendeta juga terjadi penampian. Ya. Banyak yang mengalami pergumulan, terutama dalam keuangan. Ya. Karena undangan khotbah kan tidak ada lagi. Karena semua online, ya kan? Ibadah di gereja juga nggak ada, persembahan juga berkurang tuh. Bagi gembala, persembahan berkurang, bagi pengkhotbah keliling, undangan khotbah tidak ada, ya kan? Jadi ini berdampak juga untuk para pendeta. Nah, disinilah kita bisa melihat mana pendeta yang sungguh-sungguh hidup dalam iman, yang bergantung sama Tuhan, mana pendeta yang tidak bergantung sama Tuhan, bergantungnya sama duit gitu kan saudara. Nah, itu sebabnya nggak peduli saudara pelayanannya seperti apa, nggak peduli pendeta seperti apa, tetap pendeta pun harus bergantung pada Tuhan, harus menjaga ketat disiplin rohaninya, nggak boleh turun, nggak boleh kurang, dan terus harus istilah anak muda harus terus digeber ya. Disiplin rohaninya. Nggak boleh merosot, nggak boleh turun, nggak boleh kurang di saat-saat seperti ini. Saya pribadi, apakah pendapatan saya menurun? Harus diakui, iya menurun.
Terkena juga dampaknya dalam hal penurunan ya? Penurunan Oke. pendapatan terkena dampaknya. Tapi saya harus bersaksi, pendapatan saya menurun, tapi pemberian saya tidak berkurang. Oke. Saya memberikan pemberian wajib bukan 10%, 20% dari semua penghasilan saya, itu awal wajib dipotong semua 20%. 20% itu tidak berkurang, itu belum pemberian-pemberian yang lain. Jadi walaupun pendapatan berkurang, pemberian tidak berkurang. Kalau boleh tahu nih, menurunnya sampai mengganggu, eee, keperluan sehari-hari nggak? Secara hitung-hitungan di atas kertas harusnya mengganggu, Harusnya mengganggu tapi tapi aneh bin ajaib ternyata tidak sampai sekarang. jadi semua tetap cukup? Cukup, Semua ada-ada kebutuhan tetap saja, cukup? iya. Bagaimana bisa begitu? Ya mau dibilang apa, pasti Tuhan. Nah, jadi kalau saudara yang Ada aja. hitung-hitungannya kuat, kalau di atas kertas kurang, tapi ternyata kenyataan cukup, itu bagaimana penjelasannya? Tapi kan memang dari dulu saya sudah menjalani hidup yang seperti itu. Dari dulu Di ya? atas kertas Bukan cuma masa pandemi ini kurang. aja, dari Ya. dulu sudah seperti itu, di atas kertas Kan kurang. ada financial planner kita Iya, Mulyono, iya, mau merancang keuangan kita, berapa ditabung dan sebagainya. iya. Lalu dia bilang, ini nggak bisa, istilah kata nggak bisa dicak ini mah, Ah, karena di atas kertas kurang. iya, Tapi kenyataannya kan cukup. enggak. Ya puji Semuanya Tuhan serba kita kan cukup. nggak hidup di atas kertas ya, Jadi hidupnya di atas firman. firman. Jadi dan puji Tuhan saya juga melihat jemaat sejauh ini aman, selamat. Bahkan di masa pandemi ini, karena kalau kalau diingat arahan Tuhan tahun 2020 adalah akan terjadi lompatan Lompatan besar. besar. Kita berpikir mungkin firman Tuhan tidak terjadi. Ternyata saya perhatikan terjadi loh. Justru di masa pandemi ini ada orang yang bisa beli rumah. Di kondisi pandemi itu jemaat mengalami, Malah ada yang bisa beli bukan rumah. mengalami masalah ekonomi, malah bagus ekonominya sampai bisa beli rumah ya? Ada beberapa mengalami masalah ekonomi tapi bisa tertangani dengan baik. Oke, yang punya masalah ekonomi, Tuhan tolong, Ada tertangani aja dengan Tuhan baik ya. tolongnya, iya. Oke, lalu Kan ada ada yang, berbagai kesaksian. Ada bisa beli malah yang bisa rumah beli rumah. Ada yang kan bertahun-tahun nggak bisa beli rumah tapi justru di tahun dalam ini masa ya. pandemi ini bisa beli rumah. Lalu ada beberapa yang bertahun-tahun hutangnya tidak terbayar, justru di tahun ini malah terbayar. Saya Masalah kayaknya keuangannya kayaknya saya tahu orang itu tuh. iya. Jadi masalah keuangannya tidak selesai-selesai, Ah, justru di tahun ini malah selesai gitu loh. iya, iya, iya. Jadi Luar ya, biasa ya. ya itulah Tuhan. Dahsyat itulah Tuhan kita. Saya dengar-dengar juga, ada yang bisnisnya malah tahun ini terus mengalami, pertumbuhan, Peningkatan. peningkatan, karyawan terus nambah di tahun ini, Ya, itu sangat kontras dengan orang kebanyakan ya. ya makanya penting untuk kita terus bertahan dalam iman, hidup oleh iman, entahlah apa istilahnya, pokoknya bergantung sama Tuhan lah. Jangan bergantung sama pekerjaan kita, jangan bergantung pada penghasilan kita, jangan bergantung kalau saya pendeta gembala, jangan bergantung pada persembahan jemaat, ya. Para hamba Tuhan kalau ada yang mendengar tayangan ini juga, jangan bergantung pada persembahan kasih. Karena waktu pandemi ini persembahan kasih nggak dapat. Hmm, Ada yang mengeluh seperti itu. iya. Apa, waktu dulu saya diundang kemana-mana, sekarang gereja-gereja yang mengundang saya nggak mikirin saya, kan Tapi gitu. sebetulnya bisa terjadi walaupun persembahan kasih nggak ada, Tuhan tetap bisa pelihara jauh lebih besar daripada waktu terima persembahan kasih. Jelas. Bisa ya? Kalau istilah saya pada akhirnya segala sesuatu akan terjadi seperti yang kita percaya. Oke. Eee, saudara-saudara, pertanyaan saya sudah habis. Jadi Oke. kita akan dengar kesimpulan dari, apa yang kita bahas, selama sesi ini. Jadi, bagaimana seharusnya sikap kita di dalam menghadapi, wabah virus corona secara khususnya, supaya kita tetap tidak tergoncangkan dengan apa yang terjadi, seperti itu. Mau tidak mau kita harus hidup oleh iman, tidak ada jalan lain. Kita harus hidup bergantung kepada Tuhan, hidup oleh iman, hidup dalam iman, hidup karena iman.
Tidak ada jalan lain. Karena pada akhirnya hanya orang-orang yang hidup oleh imanlah yang bisa terus mempertahankan kebenaran dan bisa terus berjalan di tengah segala situasi, di tengah segala badai, dan pada akhirnya akan menang. Bertahan dalam iman karena kita percaya pada akhirnya segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan iman kita. Ayo Amin, kita nyanyikan amin. lagu Kita itu. nyanyi lagu ini. Segala sesuatu, lagu ini saya ciptakan baru-baru ini di masa pandemi ini, karena dalam perenungan saya percaya Tuhan memberikan kata-kata ini, Tuhan memberikan lagu ini, segalanya akan terjadi sesuai iman. Sesuai firman, sesuai iman, sesuai yang ku percaya. Ini semua saudara nyanyi juga ya. Segalanya kan terjadi sesuai firman. Segalanya kan terjadi sesuai iman. Segalanya kan terjadi sesuai yang ku percaya. Segalanya kan terjadi. Segalanya kan terjadi sesuai firman. Segalanya kan terjadi sesuai iman. Segalanya kan terjadi sesuai yang ku percaya. Ku percaya, Ku percaya berkat Tuhan melimpah di hidupku. apa yang kau percaya Ku saudara? percaya kuasa Tuhan membangkitkan tubuhku. Ku percaya kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku percaya, Ku percaya berkat Tuhan melimpah di hidupku. Ku percaya kuasa Tuhan membangkitkan hidupku. Ku percaya kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang baik, Kau Allah pemelihara hidupku. Kasih setiamu melimpah bagiku, ku aman dalam naunganmu. ku percaya. Ku percaya Semua katakan berkat Tuhan melimpah di hidupku. Ku percaya kuasa Tuhan membangkitkan tubuhku. Ku percaya kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang baik, Kau Allah pemelihara hidupku. Kasih setiamu melimpah bagiku, ku aman dalam naunganmu. lagi katakan kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang baik, Kau Allah pemelihara hidupku. Kasih setiamu melimpah bagiku, ku aman dalam naunganmu. lagi katakan kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang baik,
Kau Allah pemelihara hidupku. Kasih setiamu melimpah bagiku. Ku aman dalam naunganmu. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang baik. Kau Allah pemelihara hidupku. Kasih setiamu melimpah bagiku. Ku aman dalam naunganmu. 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 Haleluya. Oh, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang baik. Kau melimpah kasih setiamu dalam hidup kami. Pertolonganmu luar biasa Tuhan. Perlindungan pemeliharaanmu bagi kami. Kami aman dalam lindunganmu. Kami aman dalam naunganmu. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Haleluya. Ajaib namamu. Sandere lama yasyante, urama yase, uralama yaso, urama yase, iya rama yase. Haleluya. 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 Hari ini saya mau berdoa buat orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Engkau mungkin terdampak oleh pandemi virus corona ini. Engkau mengalami masalah dalam keuanganmu. Engkau mengalami masalah dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Hari ini ayo kita naikkan doa kepada Tuhan. Ayo kita satukan iman bersama-sama. Haleluya. Oh Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua orang yang punya masalah keuangan, di dalam nama Yesus, kami hardik roh kekurangan, roh kemiskinan pergi dari hidup kami di dalam nama Yesus. Aku melepaskan roh iman turun tercurah atas kehidupan kami semua. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kami secara berlimpah-limpah. Tidak ada krisis yang bisa menghentikan keuangan kami. Kami terus diberkati oleh Tuhan. Sekalipun dalam krisis kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaannya, sedang mengalami masalah dalam keuangannya. Di dalam nama Yesus berkat-Mu turun. Surga terbuka bagimu. Saudara-saudara, surga terbuka bagimu. Dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya yang berkelimpahan dalam kehidupanmu. Sejak hari ini di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan terjadi atas hidupmu. Terus lakukan kewajibanmu kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Karena pada akhirnya apa yang kau percaya itulah yang akan terjadi. Angkat tanganmu kepada Dia, puji Dia, sembah Dia. Jangan bersungut-sungut. Jangan gunakan mulutmu untuk bersungut-sungut. Puji Dia, sembah Dia, ucapkan syukur kepada Dia. Oh, berkat Tuhan melimpah. Terima kasih. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Haleluya. Oh, Bapak, aku berdoa juga buat orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya. Di dalam nama Yesus, semua sakit penyakit pergi sekarang di dalam nama Yesus.
Kesembuhan terjadi dalam kehidupanmu di dalam nama Yesus. Semua tubuh-tubuh yang sakit aku perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Semua orang yang mendengar doa ini, aku perintahkan sembuh sekarang dari sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat orang-orang yang kena virus corona Tuhan. Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Yang ada di rumah sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar daripada virus corona ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar daripada virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami berikan hormat syukur hanya bagi nama Tuhan, dan kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, inilah TMB dalam format baru. Saya yakin dan percaya saudara akan diberkati. Ya, saudara beritahukan kepada yang lain mengenai acara TMB ini. Dan untuk permohonan doa, saudara bisa kirimkan paling lambat hari Jumat, karena sekarang kita tayangnya hari Senin. Jadi paling lambat permohonan doa dikirimkan ke hotline chat. Tolong tampilkan hotline chatnya. Tolong tampilkan hotline chat ya, ke hotline chat permohonan doa. Kalau saudara mau didoakan dalam TMB ini, maka saya akan doakan permohonan doa yang dikirimkan ke hotline chat ya. Oke. Senin depan kita akan ketemu lagi dalam variasi dan sensasi yang berbeda tentunya. Dan saya percaya Tuhan masih bekerja, dan Tuhan akan terus bekerja dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Haleluya. Saya rasa hari ini cukup. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Tidur yang nyenyak, mimpi yang indah bersama dengan Tuhan. Dan besok pagi adalah hari baru tiba bagimu di dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Percayalah Tuhan masih bekerja.